Berarti tentu saja mengenal Nabi Yunus. Bagaimana ceritanya ada seekor ikan yang bisa memangsa manusia, kemudian manusia itu bisa bertahan di dalam perutnya selama beberapa hari. Apakah ikan itu masuk angin, sehingga di dalam lambungnya cukup ada oksigen biar si manusianya bisa hidup dan sebagainya. Dan kalaupun ada ikan yang semacam itu, ikan apakah yang dimaksud? Begitu kan? Apakah itu adalah ikan nun? Seperti yang banyak disebutkan oleh orang-orang Islam? Bukan. Setahu saya ikan nun atau keterangan ikan nun itu bukan berasal dari Quran dan hadis, atau kalaupun ada mungkin dari hadis yang tidak dikenal gitu. Karena ikan nun itu lebih berupa folklore daripada berasal dari Quran dan hadis gitu. Benarkah keterangan ikan nun yang menelan Nabi Yunus bukan berasal dari Al-Quran atau hadis? Saya Faizal Imam. Selamat datang di Sekolah Tafsir. Pada surat Al-Anbiya ayat 87 terdapat ayat wa dhannuni idh dhahaba mughadiba. Az-Zamakhsyari dalam tafsirnya berkata, makna dari nun adalah ikan besar. Jadi, dhannun artinya orang yang punya kisah bersama ikan besar. Ini adalah julukan kepada Nabi Yunus. Berarti keterangan ikan nun yang menelan Nabi Yunus itu berasal dari Al-Quran, bukan dari cerita rakyat. Kemudian, mengapa dalam surat Al-Anbiya Nabi Yunus disebut dengan Dhannun, sedangkan pada surat Al-Qalam disebut dengan Shahidul Quds? Padahal secara literal, makna keduanya sama. Pertama, ada kesesuaian kalimat. Dalam surat Al-Anbiya, kata Dhannun didahului dengan Dzal Kifli. Keduanya sama-sama didahului dengan Dha. Sedangkan dalam surat Al-Qalam, ayat pertamanya diawali dengan huruf nun. Nun di sini adalah huruf hijaiyah, bukan nun yang bermakna ikan besar. Agar terhindar dari salah paham, maka kisah Nabi Yunus dalam surat Al-Qalam menggunakan istilah Shahibul Quds, bukan Dhannun. Dalam ilmu balaghah, ini disebut dengan al-ihtiras. Keterangan ini berasal dari Syekh Al-Mustaqanami. Kedua, ada kesesuaian makna. Imam Suyuti dalam Al-Itqan berkata, kata du lebih kuat maknanya daripada sahib. Makanya penyebutan Dhannun dalam surat Al-Anbiya berada pada konteks pujian. Allah bercerita kepada Nabi Muhammad, sosok Nabi yang meskipun berada dalam keadaan genting, ia berada dalam kegelapan perut ikan, ia tetap berzikir mengingat Allah dan meminta ampun. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sedangkan penyebutan Shahibul Quds dalam surat Al-Qalam berada pada konteks larangan. Wala takum ka Shahidul Quds. Janganlah kamu Muhammad putus asa terhadap kaummu seperti orang yang punya kisah bersama ikan. Follow untuk konten tafsir lainnya.